Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ikhwaniddin azanillahu minkum. Ya, terkadang nikmat itu akan terasa kalau nikmat itu hilang, dicabut, ya. Termasuk nikmat di dalam kita menuntut ilmu. Tolong 3 baris belakang ke sini aja. 3 baris belakang pindah sini. Ayo cepetan. Terus ya, penuhin aja nggak apa-apa. Mungkin Ustaz juga memahami ya kondisi psikologis dari sebagian, ya, khususnya anak muda. Seperti yang Ustaz pernah ceritakan bahwa sekarang pun di dunia mahasiswa sudah semakin apa ya, nilai-nilai agama itu semakin jauh lah, ya. Dan ini adalah sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mayati zamanun illa huwa asyarrun mimman qablah." Tidak datang satu generasi melainkan lebih buruk dari generasi sebelumnya. Ya, dan generasi nanti yang berikutnya setelah kalian juga, ya, mungkin di antara kalian akan geleng-geleng juga, gitu. Dulu kita nggak begitu, sekarang begitu banget, gitu. Makanya tetap akan ada sekelompok orang yang dia istiqomah. Itu adalah satu kepastian. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haq. Pasti akan ada, ya. Yang Allah berikan dalam hatinya cahaya, pasti akan ada sekelompok orang yang disebutkan dalam hadis Nabi, syabun nasya'a fi ibadatillah. Sekelompok pemuda yang tumbuh kembang di dalam beribadah kepada Allah. Pasti akan ada orang-orang yang tetap harus punya semangat. Pasti akan ada orang-orang yang dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tapi itulah aqallul qalil. Sedikit. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudillukan sabilillah. Kalau kalian melihat atau mengikuti kebanyakan orang, maka niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Ya. Berapa banyak sekarang konten-konten viral, ya. Konten apalagi sekarang konten AI. Persis mirip sudah kayak asli. Kayak orangnya sudah. Ya. Kayak manusia, bahkan dia bisa mengkloning seperti ya seperti apa namanya orang tersebut. Misalnya ada yang orang bikin AI tentang presiden, wah kayaknya dia ngomong apa itu semua backgroundnya seperti nyata real. Kalau yang ahli dia tahu, oh ini AI, ya. Sehingga kalau dulu mungkin hanya foto, gambar, ya, animasi, sekarang real, seperti real, ya, itu ada. Ya, termasuk apa? Termasuk adalah foto-fotonya apa? Yang terkait dengan syahwat, terkait dengan wanita. Seperti real orangnya nggak ada. Gitu AI. Ya, apalagi anak muda gejolak, syahwatnya masih besar, belum ada pelampiasannya, di chat, ya, dirayu, digoda, akhirnya ujungnya
tipu, ya. Banyak, nggak yang lakinya, nggak perempuannya. Barusan ada berita lewat juga. Seorang, apa namanya, ya kalau ada pertanyaan, Pak. Seorang masih SMP umur 15 tahun, perempuan, ya, hilang. Gara-gara apa? Kenalan lewat, ya, media sosial lah biasa. Ya. Sekarang kan game, ada game mabar ya. Wah, godaannya berat sekali. Tantangannya luar biasa. Ini semua ada di zaman kalian. Ya. Mungkin kayak yang usia-usia Ustadz sama, mungkin fitnah juga. Cuma ya mungkin kan beda ya. Ketertarikan pada game juga enggak gitu ya. Ketertarikan pada, mungkin ada fitnah yang lain lah, pastinya. Short sana, short sini, sampai tadi juga pada saat kajian Ustadz ingatkan, amanah orang kerja kok mainan media sosial. Ente itu nggak amanah, bahasanya tanda kutipnya, kasarnya begitu. Jangan khianat gitu. Wa idza tumina khana, orang yang dikasih jabatan, amanah, tanggung jawab, ada akadnya, dia tidak lakukan. Maka ini masuk dalam hadis salah ayatun, salah satu ayatin, ya, minal munafik. Ayatul munafik salah satu. Tanda orang munafik. 3, mungkin orang dia tidak dusta. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Mungkin dia janjinya dia tepati, tapi dia tidak amanah, maka ini bagian dari tanda orang munafik walaupun penampilannya bukan orang munafik. Siapa yang bicara? Rasulullah. Dan berapa banyak sekarang orang-orang yang masuk ke sini, tanda-tanda munafik, dan mereka berpenampilan dengan penampilan seorang yang alim, ya, ibadahnya masya Allah, ya, ngajinya masya Allah, tapi khianat, ya. Makanya ngeri sih ya. Ya jujur Ustaz, kadang ada rasa ini ya, sama kadang kita sampaikan, kita bikin pesantren, masuk anak-anak yang dipaksa oleh orang tuanya, tidak hadir dengan kesadaran, sudah nasihat berkali-kali, takdimus sholat dan lain sebagainya. Ya hidayah di tangan Allah, terus mau diapain lagi? Kita katakan tidak semua, ada yang masya Allah sholat, dia berdoa dan khusyuk, ada yang semangat, ya, minal aqalliyat, ya, minal qalail, minal, ya, termasuk yang sedikit, yang harusnya kalian merenung. Kalian udah besar, udah dewasa, betul, serius, ya. Kalian belum sampai pada usia ustaz, kalian belum usia 20-an, bahkan belum mencapai usia 30, belum mencapai usia 40, belum mencapai usia 50, ya. Makanya yang sudah mencapai ini ngasih kabar kepada kalian. Berapa banyak orang-orang yang dia menyesal, dan penyesalan itu datang di belakang waktu tidak bisa dikembalikan, ya, waktu tidak bisa kembali. Jadi mumpung usia kalian masih muda, beneran serius, kalau kalian kerja keras sekarang, kalian akan menikmati hasil nanti. Artinya tatkala melihat ke belakang, walaupun ada penyesalan, aduh kenapa dulu saya nggak ini, tapi kita nggak nyesel banget, saya udah benar-benar maksimal gitu. Walaupun mungkin nggak ketemu jalannya, aduh kenapa dulu nggak ketemu jalan ini ya, jalannya ke sini susah banget gitu ya. Ya sudah, nggak apa-apa, itu takdir Allah, ya. Tapi tatkala kalian menyanyiakan waktu kalian, menyanyiakan potensi kalian yang masih muda, ya, maka nyeselnya di belakang. Iya, kalau nyeselnya
di belakang dalam kondisi kita makmur ya. Kondisinya ya banyak. Ini Ustaz juga baru nih ada interview seorang yang mau kerja lah gitu ya. Ya Allah subhanallah, dia pengen pulang ke Aceh aja nggak sanggup karena bawa anaknya. Ke Aceh paling berapa sih ya? Berapa ke Aceh? 3 juta ya? 1,5 juta lah naik bus tuh. Kata dia naik bus 2024 aja saya 1,2, mungkin sekarang 1,7 lah. Sama anaknya 3,4, itu aja nggak kekumpul. Nggak kekumpul. Ya usianya udah kepala 3. Ya. Kenapa akhirnya kesulitan cari kerja sana, cari kerja sini? Tadi barusan satunya Gojek, ibu-ibu, perempuan, ya, perempuan, 7 tahun dia nge-Grab, 7 tahun, ibu dapat berapa ya? Aduh, nggak pasti Ustaz, berapa? Ya, paling sedikit 50.000, paling banyak 200.000 lah gitu. Dapat sering 200.000, enggak lah, jarang-jarang gitu. Terus kalau 50.000 bersihnya berapa? Habis untuk bensin, untuk makan di jalan, habis Ustaz. Coba, ya. Itu saat gambaran dari banyak orang, ya. Gambaran belum lagi Ustaz banyak sekali interview juga lulusan-lulusan, ya jangankan lulusan SMA ya, lulusan S1 ya, susah untuk cari kerja. Artinya Ustaz nggak tahu ya, mungkin orang tua kalian konglomerat kali ya. Ya, amin ya. Coba lihat kalau orang tua kalian kerja di pabrik, paling gaji UMR. UMR tambah dikit 7 juta, 6 juta, 7 juta, 8 juta. Ya. Mereka itu berjuang untuk kalian. Apalagi kalau anaknya 2, anaknya 3 udah kebayang gitu. Ya. Susahnya untuk pendidikan. Kalau ada yang mikir di antara kalian bayar 1.650.000 atau 1.750.000 itu adalah mahal. Nih otaknya harus dimasukin bengkel dulu gitu. Serius ya. Sekarang semua biaya naik, apa naik. Coba makan aja berapa? Ya, makan di warung Padang 10.000 kali 3, 30.000 kali. Ya, 30 hari. Belum lagi yang nambah-nambah sendiri. Hah? Belum untuk gaji ustadz-ustadznya. Emang ustadznya nggak harus dibayar. Kasihan mereka punya anak, punya istri. Mereka berkhidmat. Ya. Jadi jangan pernah merasa bosan, saya bayar. Yang kalian bayar itu kurang. Kita di sini sedang berjuang. Yang apa namanya, ustadz-ustadz pengen menjagain kalian, kalian nggak mau dijagain ya. Ya, sebagian. Ya. Makanya ini nasihat ustadz untuk kalian. Allah sudah takdirkan kalian di pesantren. Ya. Kalau ada yang berbahagia, ya berbahagialah antum. Ya, karena antum diberikan taufik untuk berbahagia. Bersyukur, berbahagia, Masya Allah, senang. Ya, menghadirkan, Masya Allah, saya bisa sekolah, saya bisa makan, saya bisa ini, saya bisa membanggakan orang tua, saya bisa membahagiakan orang tua. Bagi antum yang tersiksa, ya, maka ya Ustadz mengasihani. Ya, benar, Ustadz ngasihani. Pengen keluar nggak bisa, pengen ini, ya, antum masih dikasih duit sama orang tua, ya nggak? Kecuali antum udah bisa cari duit sendiri, saya bayarin sendiri, ya. Antum masih dikasih duit orang tua, terikat dan terpaksa. Coba orang yang seperti ini, bayangkan setiap hari batinnya tersiksa, tertekan, tersiksa. Kasihan ya? Kasihan ya? Kasihan. Ustaz sih kasihan, bentar. Ya. Kalau Ustaz sih bilang sebaiknya antum keluar.
Cari tempat yang antum merasa bahagia di mana. Gimana Ustaz? Nggak bisa Ustaz, ya. Orang tua maksa saya di sini. Terus gimana? Melawan orang tua. Yakinkan sama orang tua. Wahai orang tua, ya. Pak, Ma, gitu. Saya bahagia kalau di luar seperti burung bebas gitu. Ya. Silakan. Tapi kalau nggak bisa terus mau apa juga? Ya. Ada yang melampiaskan dengan apa? Mungkin ngerokok lah, melampiaskan dengan HP lah, melampiaskan dengan melanggar ini, melanggar itu. Antum merugikan diri sendiri dan antum adalah orang yang paling perlu dikasihani. Ya. Stres. Ya. Tidak punya kemampuan, skill untuk apa? Untuk bahagia, nggak punya. Orang yang seperti ini, ya, percaya sama Ustaz. Tatkala dia tidak berubah, dia akan stres terus. Karena dia tidak mampu punya skill namanya adaptasi. Ini skill yang tertinggi sebenarnya. Skill manusia tertinggi adalah kemampuan untuk adaptasi. Di tempat dingin dia bisa adaptasi, tempat panas dia bisa adaptasi. Ya, karena walaisa lil insani ma tamanna. Manusia itu tidak akan bisa mendapatkan apa yang dia angan-angankan. Enggak. Antum harus hidup dalam dunia nyata. Ini kenyataan hidup namanya. Ya. Makanya yang antum yang berbahagia, energi antum positif, ya. Antum melakukan kegiatan-kegiatan positif, antum melihat masa depan, sekarang waktunya saya harus bekerja keras. Sehingga antum punya skill, antum dihargai, antum bisa mengumpulkan kecukupan, dan antum tidak membutuhkan orang lain. Suatu saat antum punya tanggungan. Pada akhirnya, ini kejadian juga kan. Yang Ustaz ceritakan. Alumni kita. Ya. Bisnis koki, ada yang modalnya ternyata ambruk. Akhirnya apa? Harus kerja. Kerja di tempat koki. Ya. Gaji berapa? Gajinya 2,5 juta Ustaz. Oh. Kerja dari jam 7 sampai jam 5. Itu kerja yang official. Official tuh yang memang harus. Sisanya jam 5 sampai jam 12 malam. Ngurusin ikan kan. Kalau ikannya lagi kelpak-kelpak kan harus diurusin. Standby. Paham nggak? Oh gitu ya. Dia waktu ketemu di sini minta kerjaan. Ya, gimana koki? Wah dia cerita koki, wah bisa gini. Oh bagus juga, menarik juga bisnisnya ya. Kalau antum ngelola bisa nggak? Oh bisa. Omset berapa? 50 juta. Ah, kecil amat. Enggak lah. Ya, nggak tertarik. Dia cerita kerja dari 7 jam 5, kadang sampai jam 12 malam karena ngurus ikan. Ditambah lagi Senin sampai hari Ahad. Nggak ada libur. Coba kerja sama Cina. Ya. Terus kemarin Lebaran hanya dikasih libur 2 hari. Ya. Tapi gimana punya anak istri? Harus kerja. Harus ngasih makan, betul nggak? Ada kerjaan. Ya. Terus cerita Pak Ustaz. Di luar ternyata Ustaz, aduh saya. Setiap gajian itu teman-temannya pada mabok bawa cewek, perempuan. Dan terang-terangan depan matanya dia. Stres. Terus gimana? Gimana lagi, saya nggak punya kerjaan lain. Kalau nggak kerja ini nggak ada duit. Itu fakta di lapangan. Jadi orang tua kalian tuh bekerja susah payah. Kalian nggak lihat bagaimana susahnya mereka di perusahaan mereka. Ya. Kalau orang tua kalian karyawan pasti terikat. Pasti ada aturan. Pengen cuti aja harus hitung-hitung cutinya, betul nggak? Kalau orang tua kalian punya bisnis, emang nggak pusing? Pusing juga. Ngurusin karyawannya, harus THR-nya, ngasih gajinya. Ya. Emang cerita sama kalian, aduh Abi pusing? Enggak lah. Nggak ada cerita laki-laki begitu. Waduh ini harus bayar, gimana caranya? Dia akan pusing dan kepusingannya sendiri. Dia akan keluar
saya tuh pengennya sebenarnya tidak seperti ini. Ya, kalian egois, cari duit sendiri. Baru kamu bisa bicara, saya pengennya ini dan itu. Duit aja nggak bisa cari. Ya, sok gaya gitu. Ya. Betul. Ustadz cari uang sendiri dari Ustadz umur SMP. SMA Ustadz cari sendiri, privat sana, privat sini. Ya, kalau kalian masih dari orang tua, mbok sadar diri lah. Sadar diri. Kalian punya mimpi, cita-cita, udah nanti. Tunggu. Tunggu ketemu ininya. Yang penting pertama bahagiakan orang tua dulu. Apa orang tua mau? Apa yang membuat mereka bahagia? Ada laporannya adalah, oh Masya Allah anak ibu begini-begini. Senang mereka. Jangan dipanggil, Bu ini anaknya susah banget bangunnya kayak kebo. Hah? Dicocok aja nggak bangun-bangun. Ya. Kenapa? Coba kalian begadang. Ustaz lihat sering begadang. Malam ngobrol. Ngapain coba? Ya ya. Ya. Ya Ustadznya aja bisa nasihati. Dulu Ustadz, wah tapi teriak sekarang enggak. Ada yang ngurus silakan. Ustadz kasih tahu. Ustadz hanya membangun kesadaran kalian aja. Yang sadar, alhamdulillah taufik minallah. Nggak sadar ya udah, terus mau diapain? Ya, that's your life. Itu adalah hidupmu. Kajian nggak kurang. Tapi kalau kalian tidak membuat kalian berpikir ya, mau diapain? Sekarang fasenya kalian begini, harus duduk ngaji, manfaatkan. Oh, apa yang bisa dicatat, catat aja, nggak ada yang nyatet ya. Nggak ada yang nulis, nggak ada yang nyatet, nggak ada yang ini, ya, semua dia udah diingetin. Masa mau diomelin terus ya? Nggak. Ya, oke. Baik. Ada seorang konten kreator yang membahas tentang tajwid Al-Quran dan sudah banyak followernya. Lalu beliau membuat kelas tajwid online dengan mematok tarif tertentu dengan niat selain mengajar juga untuk mencari penghidupan. Apakah boleh seorang matok harga untuk mengajar dengan niat tersebut? Boleh. Di sana ada khilaf tentang mengajar terkhusus Al-Quran. Ya, mengajar terkhusus Al-Quran. Tapi di sana ada hadis yang menunjukkan bahwasanya orang mengambil ujroh, mengambil manfaat dari situ untuk kemudian dia menjadi maisha, boleh, nggak apa-apa. Ya, tapi ingat kembali kepada kaedah yang tadi sudah disampaikan. Ya'khud liya'mal, bukan ya'mal ya'khud. Maksudnya gimana Ustaz? Apa ya'khud liya'mal? Dia mengambil pendapatan itu bukan untuk memperkaya diri, paham ya? Kalau kita bicara Al-Quran. Untuk dia mengambil, saya pengen fokus mengajar, terus anak istri saya dikasih apa? Betul nggak? Sudah nggak apa-apa. Dia bikin kelas tajwid dan sebagainya, hasilnya untuk maisha. Ya wajar lah. Ya, wajar bisa makan cukup, punya rumah, punya kendaraan, kebutuhan-kebutuhan vital ya. Ya. Tapi kalau sampai memperkaya sampai rumahnya ada 10, 20 biji, wah ini hati-hati, udah niatnya jadi dunia. Ya. Tapi kalau dia kemudian dari hasil ini kemudian untuk bisa mengembangkan dakwanya dan lain sebagainya, go ahead, nggak apa-apa. Boleh. Ya. Boleh. Oke. Apa hukum mencari dana ya untuk pembangunan masjid di media sosial? Oh boleh, nggak apa-apa. Kita membantu ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya, atau mencari dana untuk pembangunan masjid boleh. Yang nggak boleh mencari dana untuk masjid tapi masukin kantong pribadi. Nah itu nggak boleh. Tapi kalau kemudian saya sebagai digital marketer, terus kemudian ada komisinya, boleh nggak? Boleh. Ya, boleh, dibolehkan. Bahkan dalam undang-undang juga diperbolehkan, ya. Sampai 20% infak ya. Tapi nanti kan kebijakan. Ibaratnya, oke, kamu bantuin cari, kamu kan ahli digital marketer,
setiap dapat saya kasih komisi kamu 5%-nya, 10%-nya. Boleh nggak? Boleh. Ya, nggak apa-apa. Apa hukum membeli kebun kemudian sama kebun apa? Semua hasil kebun tersebut dikembalikan ke masjid untuk kepentingan masjid tersebut. Ya boleh banget, kalau nggak boleh. Ya, beli kebun semua hasilnya untuk masjid ya boleh aja, nggak ada masalah. Apa yang harus dimiliki seorang yang berumur 20-an jika ingin sukses berbisnis? Oke. Untuk pengalaman kerja lebih baik ambil kerja di PT dengan gaji besar atau kerja sampai dengan gaji pas-pasan. Oke. Kalau kalian pengen sukses berbisnis, misalnya lihat saya gini, kalau kalian bekerja itu ada plus minusnya. Plusnya adalah ada kepastian, ya nggak? Minusnya adalah tidak ada kebebasan. Ya pasti ada aturan dong. Masuk jam sekian, keluar jam sekian, betul nggak? Kalau kalian berbisnis, ada plus minusnya juga. Plusnya adalah tidak ada kepastian. Kalian usaha kerja keras dan sebagainya, bisa juga sudah 10 tahun bangkrut mungkin ya. Tapi minusnya, plusnya adalah kalian punya kebebasan. Tapi di lapangan justru kerjanya orang yang berbisnis itu kerjanya waktunya tidak terbatas. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Cuman nggak ada yang ngatur. Dia yang mengatur sendiri. Nah, makanya tadi orang yang mau sukses berbisnis, yang paling utama satu, pola pikir, cara dia mikir. Ya. Tadi bagaimana merubah satu kesulitan menjadi kesempatan. Itu kan mindset, cara berpikir. Waduh, gimana ya? Sekarang ada kalau perang Iran-Irak, apa ya kira-kira yang orang butuh? Nah, gitu. Dia merubah kesulitan menjadi peluang, ya. Dia merubah setiap keadaan itu menjadi peluang, ya. Kayak sekarang, aduh saya sebenarnya nggak tahu, tapi ya saya harus 3 tahun, gimana ya caranya supaya. Jadi pikirannya positif terus. Nah, itu paling pertama tuh. Kalau tidak punya seperti ini, forget jadi orang sukses. Ya. Pikirannya selalu negatif, hasilnya pasti negatif. Kalau orang pikirnya positif, dia jadi positif. Ya. Tatkala ada kejadian, wah kita dilaporin polisi lah, ada orang nggak benar. Saya bilang ini kesempatan. Kesempatan kita untuk introspeksi, benerin legalitasnya. Semua perizinan harus kita beres, wah dikebut ada. Itu kan berpikir positif namanya. Betul nggak? Ya, nggak usah kita nyalain ini. Udah, sekarang ambil sih positifnya ya Pak. Karena bertahun-tahun nggak selesai-selesai. Jadi kadang harus dijejak dulu, didorong dulu sama kejadian gitu ya. Itu namanya berpikir positif. Sama kalian, saya pengennya A, tapi kenyataannya saya sekarang harus melakukan B. Ya sudah, antum berpikir positif. Oh, mungkin saya ini disiapkan sama Allah untuk melatih skill saya bahasa Arab, karena di sana ada peluang-peluang mungkin di Timur Tengah. Mungkin begitu. Jadi tatkala pikirannya positif, tindakannya juga positif, semangat. Hasilnya juga akan positif. Masa depan nggak ada yang tahu. Ya. Ustaz selalu ingetin juga tim, bahkan Ustaz sendiri. Selalu ada mantra namanya. Mantra itu kita self talk, mengajak bicara di sini. Terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, Ustaz berusaha mengucapkan semua yang terjadi itu atas takdir Allah. Dan takdir Allah itu pasti yang terbaik. Udah. Diulang. Kadang kan hati kesal juga, betul nggak? Ya, aduh kok ada yang korupsi ya. Waduh, ada kok ini gagal. Udah, insya Allah ini semua takdir Allah. Takdir Allah pasti yang terbaik. Udah, ya. Tatkala kalian selalu berpikir seperti itu, wallahi, ya, yang terjadi itu ternyata adalah kebaikan. Kadang kita tahu setahun kemudian, 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian. Ya, ini pengalaman Ustaz pribadi. Ya, jadi satu, pola pikir ini yang paling penting, mindset. Belajar kalian bagaimana mindset yang positif, growth mindset.
pikiran yang bertumbuh, pikiran yang berkembang, pikiran yang terbuka, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah kalian harus punya tujuan. Apa tujuannya? Saya mau bisnis apa? Nah, itu harus belajar. Harus punya tujuan yang clear, jelas. Ya. Yang ketiga, kalau kalian sudah punya tujuan, kembangkan interpersonal kalian. Interpersonal tuh kemampuan kalian. Kemampuan beradaptasi, apalagi orang bisnis sih. Ketemu orang, kemudian public speaking, humble, bernegosiasi, ya, harus disiplin, bangun dari pagi, orang lain belum bangun dia sudah bangun, sudah dipikirin. Dan yang berikutnya adalah konsisten, istiqomah, melakukan satu berulang-ulang terus, gagal terus di sana, itulah kuncinya akan sukses. Seperti orang menggali, dia sudah tahu, dia sudah perkirakan di dalamnya ada berlian. Wah, gali, udah 1 meter, 2 meter nggak ketemu. Aduh, udahlah capek. Ternyata tinggal setengah meter lagi ketemu tuh, ya. Tapi karena dia menyerah, ya, tidak punya mental tangguh, gampang menyerah, ya susah, tidak akan sukses. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan orang yang dia pantang menyerah. Ya. Yang pikirannya adalah saya tidak akan berhenti sampai dapat. Lihat kisah Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Dia nggak ketemu nih. Wa qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdi huquba. Saya nggak akan berhenti, itu mentalnya. Sampai saya ketemu pertemuan dua laut. Kalau nggak ketemu, saya akan jalan terus. Coba bayangin, ya. Kalian baru sedikit udah menyerah, ingin menyerah. Ini susah, ya, pelajaran kabur, hilang kemana, ya gitu. Terus saya pengen sukses, gimana suksesnya? Nah, Anda tidak seperti yang disebutkan Zulkarnain, wa ja'alna kulla syai'in sababa. Gimana ayatnya? Gimana? Ada yang hafal nggak? Wa ja'alna kulla syai'in sababa. Fa'atba sababa. Ya. Hah? Yang keras. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Jadi itu Zulkarnain saja dikasih sama Allah asbab, jalan-jalannya. Kalau kalian tidak menempuh jalannya, nggak akan bisa, itu mustahil. Jangan ngimpilah, bangun gitu, ngiler aja di atas kasur. Kerjaannya tidur, bangun pagi susah, nggak disiplin, terus mau sukses. Ya. Ini orang ngigau namanya. Anda mengigau. Nggak ada ceritanya orang sukses nggak disiplin, pasti disiplin. Oh, itu dia santai-santai, dia itu sampai ke situ tuh udah kerja keras, keluar darah, sampai ke situ baru dia istirahat, boleh. Kalian sukses kemudian istirahat, boleh, ya. Belum sukses, nggak disiplin, terus ngimpi mau sukses, ya, bangun gitu ya. Untuk pengalaman kerja, nah, kalau kalian pengen mulai dan bekerja, misalnya kalian sudah tentukan di bidang tertentu, oh saya pengen di dunia travel, oke, ya, cari yang perusahaan besar atau perusahaan, cari yang kalian bisa ketemu dengan ownernya. Maksudnya ketemu dengan ownernya tuh, ownernya masih di situ, masih dia memberikan arahan dan sebagainya, ya, ya mungkin karyawan masih 30-40 masih ketemu ownernya. Kenapa? Disitulah kalian belajar namanya mentalitas. Itu yang paling mahal. Ya, bukan gaji. Yang paling mahal itu belajar mentalitas, mentalnya. Ya, karena semuanya sama, orang tahu kok teorinya sama. Tapi yang beda adalah mental. Kalian lihat, dia pantang menyerah, dia tangguh, selalu mencari peluang, selalu berpikir positif. Ngomongnya gampang, ya, prakteknya itu yang tidak mudah. Nah, jadi kalau mau kerja, mau belajar, saya mau belajar di situ 2 tahun lah, atau 1 tahun di situ saya pelajari.
Jadi tatkala belajar itu ketemu, oh dia cara ngarahkan karyawan seperti ini, oh tatkala ada masalah begini, oh. Di situ kalian akan belajar dengan cepat, gitu. Dan harus ini, inisiatif. Ya, kalau udah selesai kerjaan, siap bos. Ada lagi nggak? Saya siap kerjain. Mana lagi, mana? Oh, senang banget tuh. Ya, bos kalian senang banget. Disitulah kalian belajar. Ya, disitulah kalian belajar. Tapi kalau perusahaan yang besar banget kan udah nggak ketemu tuh. Ketemunya karyawan-karyawan juga. Mentalnya mental karyawan, ya. Mental karyawan ya mental yang takut dengan ketidakpastian. Nah, itu ya susah akhirnya, ya. Jadi kalau pengen cari kerja, ya bagus kalau gajinya juga besar ya itu. Jangan cari gaji yang pas-pasan, bukan itu. Cari yang masih bisa ketemu dengan pemilik atau owner, bisnis ownernya. Karena pasti mentalnya beda sama mental karyawan. Gitu ya. Ini pengalaman Ana di kampung dan waktu itu Ana disuruh oleh salah satu anggota keluarga Ana untuk mencukur jenggot Ana dan dia berkata masih muda ngapain berjenggot, nanti aja udah tua baru dipanjangkan jenggotnya. Dan dalam hati Ana benar juga ya. Pertanyaan ini apakah ini sobat atau ya benar ya, tapi besok ente mati duluan. Gimana mau jawabnya? Ya. Pertanyaannya adalah ente yakin bisa sampai tua? Oh sampai tua kita tobat, wah jadi orang yang alim, jadi orang yang masya Allah ikhlas khusyuk. Emang begitu? Nggak ada ceritanya. Ya, nggak ada ceritanya. Ya. Masalahnya mati bisa kapan saja itu masalahnya. Kalau antum bisa menentukan, oh saya tuh bakal mati mungkin umur 70 ya. Tahun berapa? 70 tahun dari tahun sekian hari Jumat tuh, oh ente ini dukun ini namanya. Ya, udah jelas. Ya balik lagi, ini kembali tentang keyakinan. Yakin gak sama akhirat? Nggak yakin ya sudah. Mau diapain? Mau dipaksa? Ya. Yakin gak ente akan mati? Nggak yakin. Ya sudah mau diapain? Ya. Sama. Antum tanya orang maksiat di jalan dan sebagainya. Tanya sama mereka. Ya. Kalian akan hidup selamanya nggak? Pasti semua nggak ada yang bilang hidup selamanya. Tapi bilang, kalian yakin mati besok nggak? Enggak lah, besok masih hidup saya. Ya, ya. Jadi kembali kepada iman. Ya kalau tidak takut tiba-tiba datang, wassalam. Masalahnya setelah itu nggak bisa balik lagi. Cuma urusan jenggot doang. Ngapain? Ya. Apa pandangan Islam tentang red car teori? Apa ya red car ya? Apa ya red car teori? Hah? Apa sih ya red car ya? Apa red car teori? Saya nggak tahu nih. Harus cek lagi ntar. Bagaimana awal Ustadz berkarir mungkin bisa diceritakan untuk motivasi kami. Sebenarnya pembentukan tuh dari awal ya. Ustadz dari awal, dari umur 5 tahun sudah ikut-ikutan jualan. Umur SD sudah keliling jualan ke mana, jualan ke kampung, jualan pisang goreng, bakpia, bolang-baling gitu ya, keliling dulu kan gitu ya. SMP sudah, wah itu lihat peningkatan berpikirnya. Ya kenapa? Mungkin enjoy aja, suka gitu ya, passionnya di situ ya, passionnya jualan akhirnya SMP udah ada peluang triplek yang dibuang-buang karena ada apa, kerajinan tangan lah, lukis gitu ya. Setelah dinilai, orang mah nggak dibuangin, Ustadz kumpulin bikin box. Kan ada sepeda dibikin jadi kayak kalau box sekarang itu ya pizza apa tuh ya. Tapi dulu pakai sepeda dibikin sendiri tuh Ustadz. SMP kelas 2 itu. Ya. Terus lewat relasi kakak ada kawannya punya pabrik roti, ngambil 400 pabrik diantar ke rumah. Besoknya langsung diiderin sebelum sekolah pagi-pagi ya. 20 toko, habis itu sekolah ya. Nanti besoknya begitu lagi. Nah, terus apa namanya SMA jualan ini, jualan minyak tanah. Dulu ada minyak tanah, sekarang nggak ada. Minyak tanah yang apa, drigenan keliling kampung.
ngajar privat, habis pulang dari sekolah jam 3 langsung ngontel, ya jarak berapa 10 kiloan, ngajar privat, ada 2 keluarga, ya itu kerjanya. Jadi dari awal memang terbentuk seperti itu, sehingga pada saat kuliah tatkala nggak boleh, ya usah dilarang, kamu jangan ini, belajar aja. Waduh, belajar ya, oke, ya nurut aja Ustaz, ya. Wah, saya nggak boleh jualan nih, gimana ya? Nurut. Akhirnya organisasi, kan gitu. Di situ terlatih skill komunikasi, skill negosiasi, dan itu yang terus akhirnya terbentuk, ya. Jadi tidak ada orang tiba-tiba, kalian tuh harus bangun terus portofolio kalian, ya kemampuan kalian, ya termasuk kemampuan, ya tadi public speaking. Ustaz pernah kerja di pabrik, ya, bertahan hanya 14 hari. 3 minggu kan, Sabtu Minggu libur ya. Jadi hanya kalau hari kerjanya 15 hari kerja, gajian pertama langsung resign, mengundurkan diri. Jiwa saya bebas. Tapi kan tidak semua orang seperti itu. Ya, makanya kalian harus bisa mengenali diri kalian sendiri. Dan paling intinya adalah bangun skill kalian sejak kalian muda sekarang. Kalau enggak ya kalian rugi lah, ya. Kalian nyesel nanti. Dan kalian akan menjadi orang-orang biasa. Ya untung kalau masih survive. Kalau enggak, ya jadi pengangguran, akhirnya pusing. Orang nggak punya duit tuh pusing. Ya, kalian nggak pusing ya? Hah? Kalau nggak dikasih duit pusing ya sama orang tuh? Pusing nggak kalau nggak dikasih duit? Ya, paling minta, minta ya. Apa tanggapan Ustaz terhadap kebijakan pemerintah yang membolehkan umroh mandiri? Apakah berdampak terhadap? Nggak ada masalah, rezeki Allah sudah atur. Yang penting tinggal kita usaha. Bagaimana cara buka tips travel dan umroh? Tadi, kalau kalian memang tertarik untuk travel haji dan umroh, mulai, ya, kalian punya target, ya, apa yang saya harus punyai, skill saya apa, itu kalian harus bangun. Oh, skill digital marketing, skill kemampuan. Kalian ketemu orang, ketemu jamaah, kan harus ngomong, ya nggak? Kalian punya modal sebenarnya, ya. Jamaah-jamaah, ya Allah, kalian ngisi Arba'in Nawawi udah jadi ustadz kibar kalian. Betul, ya. Orang Indonesia semua. Kalian ajarin ngaji aja kalian udah jadi ustadz. Ya dengan kemampuan kalian tuh sebenarnya sudah Masya Allah gitu. Nah tinggal kemampuan-kemampuan yang lain. Ya. Nah tatkala kalian sudah punya target, gimana caranya? Mulai dari belajar. Paling bagus adalah cari mentor. Untuk cari mentor caranya gimana? Iya kalian lamar kerja. Di tempat yang mana? Yang di situ kelihatan bagus dan bisa ketemu bosnya. Ketemu bisnis ownernya. Nah, itu kalian akan dapat. Oh, gitu. Targetin 2 tahun, 3 tahun saya belajar. Pelajari sambil kalian mengembangkan skill kalian. Oke, kalian sudah bikin rancangan. 3 tahun ke depan saya buka travel sendiri. Nggak ada masalah. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Contoh, teman Ustaz, Payung Madinah. Dia bangun di Palembang. Gagal. Ya, dia pindah ke Jakarta. Masya Allah, cerdas orang. Kan? Dalam 2 tahun sekarang jamaahnya, kemarin saya lihat, Masya Allah. Ya, sebulan 26 grup. Artinya hampir udah 1.000 lebih jamaah. Ya. Kalau untungnya 1 juta itu dia diskusi langsung ke jamaah. Paling nggak minim-minim 2 juta, 3 juta, 3 miliar per bulan. Ya. Tapi apakah tiba-tiba seperti itu? Enggak. Jangan mikir langsung shoot. Enggak ada. Kalau kalian mentalitinya malas, forget dah. Betul, serius. Dan kuncinya dibangun pagi. Betul. Kunci dibangun pagi. Ustaz dari dulu, kalau sudah bangun pagi, nggak pernah namanya tidur, kecuali pas malam. Malam tidur, bangun, insya Allah sebelum subuh, ya mostly ya. Kecuali kalau lagi ada itu sampai itu, tapi hampir nggak pernah lah. Mostly. Sebelum subuh itu pasti bangun. Insya Allah. Ya. 99,9%. Ya. Dan tidur lagi, ya saya jam 10, 11 baru bangun lagi. Dan sampai sekarang. Sampai sekarang lihat Ustaz kadang pergi meeting sana, meeting sini dan sebagainya. Kenapa? Karena ya udah terbiasa.
Kalau nggak biasa, males, betul. Males, pengen di rumah, pengennya dapat yang banyak, pengen punya karya, forget. Ya, Anda hanya bermimpi saja. Ya. Sebagian orang yang mengatakan bahwa kita harus keluar dari comfort zone, kita menuju hard zone secara langsung, namun sebagian orang mengatakan bahwa kita harus memperluas comfort zone, kita terlebih dulu baru kita pindah ke hard zone. Nah, apa sih maksudnya comfort zone sama hard zone? Ya, jadi bukan pindah ke hard zone, enggak, tapi kita memperluas comfort zone. Comfort zone tuh misalnya kalian, ya contoh, comfort zone, kalau pagi tidur enak nggak? Tidur enak nggak? Tidur enak nggak? Enak, Ustadz juga ya, kalau tidur enak gitu kan. Tapi kebanyakan tidur jadi nggak enak sekarang ya. Dari dulu sih. Nah, tatkala kalian, waduh, orang-orang sukses nggak begini, habitnya, kebiasaannya. Kalau kalian tadi biasanya habis subuh tidur enak tuh, maksudnya comfort zone tuh kalian ngerasa enak, nyaman gitu ya. Habis subuh tidur nyaman, ya kan? Tapi kalian mau ubah nih, saya pengen melatih kebiasaan saya menjadi kebiasaan orang sukses. Dengan cara apa? Wah, habis pagi-pagi ya, saya ngaji ya setengah juz, setelah itu saya lari. Oh, lari. Ini nggak enak nih, ya. Nggak enak kalian masuk masa, aduh kalian harus maksa di namanya hard zone, bukan comfort zone. Sesuatu yang kebiasaan kalian enak, kalian rubah menjadi satu kebiasaan baru. Sehari, waduh, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, setahun. Kalian akhirnya merasa nyaman. Kalau pagi-pagi saya nggak lari, kayaknya kok nggak enak. Ya, kerasa nih. Ya, Ustaz lari. Oh, sebenarnya kalau olahraga badan tuh enak sebenarnya. Iya kan? Betul, tidur tuh enak, tapi setelah itu badan tuh pegel-pegel gitu. Ya. Nah, kalian sudah merasa nyaman dengan tadi lari pagi tadi. Nah, itu namanya memperluas comfort zone. Tambah lagi, sekarang saya mau jam 4 bangun untuk sholat malam. Awalnya itu pasti susah, harus paksa. Nah, untuk bisa memaksa itu, siapa yang bisa? Adalah diri kalian sendiri. Nih pikirannya. Motivasi dalam diri. Ya. Dengan cara apa? Kalian bisa melihat. Allah kasih perlihatkan kok sebab akibat. Lihat orang-orang sukses tuh kebiasaannya kayak apa. Kalau kalian tidak melakukan kebiasaan seperti orang sukses, jangan pernah mimpi jadi orang sukses gitu. Jangan pernah mimpi gitu ya. Ya. Sukses dalam apapun. Forget, percaya sama Ustaz. Ya. Kalau diri kalian saja kalian tidak bisa atur, gimana kalian bisa ngatur orang? Enggak mungkin. Ya. Malam begadang nggak ada hasilnya, pagi udah kalian lulus SMA, nanti kuliah lebih-lebih lagi. Lebih-lebih lagi, bebas, nggak ada yang ngurusin kalian. Nggak ada yang bangunin kalian. Mau sholat, nggak sholat, orang nggak ada urusin kalian. Siapa sekarang yang bisa jagain kalian? Diri kalian sendiri. Ya. Makanya kenapa? Kebanyakan lulusan orang Indonesia adalah orang yang unskillable. Nggak punya skill. Ijazahnya ini ditanya ini, aduh, kamu tuh belajar apa sih 4 tahun, 5 tahun? Mendingan kursus, ada skill yang bisa, selesai. 4 tahun kuliah, manajemen, apa gitu kan. Dites nggak bisa apa-apa. Ada yang kerja sama Ustaz, satu psikolog. Ya, gaji. Kenapa? Ya, bang nggak? Ya. Jadi tergantung kalian. Kalian sekarang mau dengan kebiasaan yang seperti ini, ya terus mau diapain? Ya nggak? Masa mau dipaksa-paksa, kan nggak mungkin. Apa pengalaman terburuk yang pernah Ustadz alami dalam berbisnis dan bagaimana cara Ustadz mengatasi? Nggak ada namanya pengalaman terburuk, ya itu tergantung mindset kalian. Yang ada adalah pelajaran. Karena ya Ustadz ketipu sekian miliaran, pernah gitu. Tapi orang yang tertipu miliaran akan dapat miliaran lagi, betul nggak? Dan itu Ustadz, oh ini saya mau dapat lebih banyak lagi.
Dan itu terbukti, serius. Ya. Jadi tergantung tadi rumus yang pertama. Nih, mindset kalian sudah benar belum? Kalau benar, nah itu yang harus dibenerin. Itu prioritas utama. Ya. Ustaz, judi kan beradu nasib, trading ada analisis dan rancang strategi menghadiri market tadi. Kok bisa disampaikan Ustaz? Nah, ini di sini trading seperti apa dulu? Ya, kalau kalian masuk trading yang di sana ada leverage, ada futures, ya, ini haram. Ya, kalian harus pahami dulu gitu. Tapi kalau trading jual beli sama seperti kalian jual beli jual beli garam, jual beli cabai, sekarang beli ini besok turun, besok naik dan sebagainya. Jadi sama hukumnya dengan jual beli. Cara jual belinya juga seperti apa? Kalau kalian dengan future itu artinya dengan meminjam, ya, dengan utang. Di forex juga banyak seperti itu, di gold juga banyak seperti itu, ya. Kalau mungkin yang lain nggak ngerti, ya. Belinya spot beli barang. Nah, tapi barangnya apa? Ya, dalam dunia di saham sana ada khilaf. Kenapa? Ada barangnya haram, kalian beli perusahaan rokok, ini haram hukumnya. Ya. Nah, kalau beli perusahaan baja dan sebagainya boleh, tapi di sana juga ada khilaf ulama. Ada karena selama dia bersentuhan dengan bank dan bersentuhan dengan riba, sebagian jumhur mengatakan tidak boleh haram. Ada yang mengatakan bahwasanya kita harus mengeluarkan pendapatan kita dari dari sesuai dengan kadar ribanya. Ya, di situ. Ya, tinggal mau merojekan yang mana. Ya. Tapi kalau kemudian saya beli saham, jual saham, beli saham, jual saham, nggak ada masalah. Tapi kalau dengan konsepnya leverage, konsepnya futures yang banyak sekarang, jadi sekian X, 25X, 5X, dan sebagainya, itu konsep hutang namanya. Dan itu haram hukumnya. Apa hukumnya Shopee Pay Later? Ini namanya pinjam meminjam sama. Ya, minjam dia ada bunganya dan sebagainya, maka itu adalah riba dan hukumnya haram. Kalau ngaji pakai speaker, pakai mic atau speaker, kalau ngaji tapi di masjid baca Qur'annya, kalau subuh biar tahu kalau masjid ada orang, nggak usah, ngapain pakai speaker, ya, untuk halo-halo gitu. Ya. Ustaz pernah nggak dapat jamaah yang meninggal? Oh ya ada, meninggal di sana ya diurus lah. Orang meninggal ya dikuburin, masa dibawa. Ustaz mau nanya, kalau misal ada seorang yang nawarin kita buat baca surat tertentu, kemudian dikasih uang, apakah ini termasuk dalam perbuatan? Ya sama tadi, dengan dia mendapatkan ujroh, termasuk dalam ruqyah, kemudian dikasih uang, nggak apa-apa, bukan menjual agama. Ya. Tapi bukan untuk memperkaya diri, tidak. Ukuran kenaikan kelas, liburan kenaikan kelas berapa minggu? Ini masih nanya kayak gini lagi. Aduh, kamu ini otaknya harus masuk bengkel. Kalau pengen libur banyak, pulang aja ke rumah. Nggak apa-apa. Terus, boleh Ustaz? Ya boleh aja. Ya nggak? Tapi nggak dapat rapot, nggak dapat ijazah, nggak dapat apa ya. Asal bayar aja tiap bulan. Sedekah untuk teman-teman. Jika ingin bangun usaha tapi belum punya tempatnya, sebaiknya langsung beli tempat, ya bukan. Bangun dulu otaknya. Ya, bangun otaknya, bangun ilmunya. Nih, investasi dari sini ke atas, ketemu orang dan sebagainya. Bukan tempat yang paling penting. Puasa Syawal tahun ini ngikutin kalender Hijriah atau mulai setelah Lebaran? What? Puasa Syawal tahun ini ngikutin di kalender Hijriah atau mulai setelah Lebaran? Mulainya tahun ajaran baru ya. Allah. Kalau kita ingin menjadi mutawif, basic apa yang harus kita punya dan apa saja yang kita harus punya? Ya tadi, skill kalian untuk berkomunikasi itu penting. Ya, dari mutawif, tapi ya jangan mimpinya jadi mutawif aja. Ya, harus kemudian meningkat, jadi bisnis owner.
Gimana cara menolak salaman dengan yang bukan para apa selalu nggak enak kan? Gimana caranya? Gaplok. Enggak lah, tinggal gini aja selesai. Oke, gini ya. Baik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.